aja aku kenal sama Habib Rifki Al-Ayadri itu dari aplikasi. Dulunya agamanya memang Islam, basicnya aku agamanya memang Islam. Nabil itu orang itu ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu Habib sholat sunnah malam, sepertiga malam itu pernah ikut 2 kali, yang dipimpin atau yang dipegang sama guru. Melupakan siapakah Khalil sebenarnya di part 2. Welcome to my vlog videonya Arini Nurma Okta. Oke, hari ini nggak ada acara apa-apa, nggak ada kegiatan apa-apa. Di hari ini aku malah pengen ceritanya aku lagi pengen sharing sama teman-teman tentang, mungkin kita rekap aja ya 2024 ini ya. Buat aku kan bentar lagi 2024 akan ninggalin kita ya kan. 2024 akan pergi gitu. Masa kehidupan 2024 udah berakhir. Well, sebelumnya ini kenapa aku milih tempat seperti ini, karena tempat ini buat aku tempat yang nyaman untuk aku cerita aja sih. Buat aku tempat ini penuh sejarah, penuh kenangan. Jadi gak mungkin kalau aku cerita di rumah, aku gak mungkin cerita di mall gitu kan. Aku gak mungkin cerita di hutan atau apa. Kayak gak mungkin aja. Dan sebenarnya aku pengen ngebuat video ini udah cukup lama banget, cuman hati kayak nahan untuk gak usah lah buat video kayak gini, gak usah lah bikin kayak gini gitu. Tapi kalau aku ngebuat video ini, aku nyimpen sendirian, terus nyimpen sendirian, kayak aku kayak gak kuat aja gitu. Apalagi di perjalanan hidupku penuh dengan lika-liku yang sebenarnya kalau untuk digambarin tuh, untuk dijelasin tuh kayak ya Allah susah gitu. Tapi kayak gini deh, 2024 perjalanan spiritual buat aku ya, spiritual banget. Di 2024 aku ditahadatin sama guru yang Masya Allah, tabarakallah gitu. Mungkin sebagian dari penonton yang ada di rumah nggak tahu kalau kalau Arini Nurma Okta ini dulunya agamanya memang Islam, basicnya aku agamanya memang Islam. Cuman orang tua aku itu mindahin aku di SD ya, orang tua aku mindahin aku di SD pertama itu agamanya bermacam ragam di situ. Islam ada, Katolik ada, Hindu ada, dan segala macamnya di sekolahan yang pertama. Masuk sekolahan kedua, sekolahan
sama berbagai macam ragam agama di situ. Sekolahan ketiga, pokoknya sekolahan terakhir, sekolahan SD yang satu ini pilihan orang tuaku yang terakhir. Kenapa? Karena orang tuaku kan deket sama keluarga gitu kan. Nah, keluargaku itu punya sopirnya anaknya tuh sekolah di sekolahan itu gitu. Nah, sekolahan yang di kawasan daerah Dieng, kawasan di sekitaran Dieng itu kan kawasan yang maaf banget, itu beda agamanya sama kita, jauh banget. Karena orang tuaku masih belum siap akan aku tahu satu dan lain hal yang luar biasa besar rahasia itu, walhasil akhirnya dimasukin ke situ biar berteman sama anaknya sopirku gitu, anak saudara sopirku gitu, dari pihak mama. Nah, terus dari sekolahan itu mau nggak mau, suka nggak suka, karena sekolahan itu beda agama sama kita, akhirnya aku masuklah di agama tersebut gitu. Terus dari SD aku dilempar ke pondok. Sebenarnya sebelum masuk pondok itu ada dua pilihan. Ini aku cerita awalnya dulu ya, aku cerita di awalnya dulu. Apa tadi sama mana? Nah, dua pilihan ini itu pilihan yang luar biasa berat ya buat seorang Arini itu. Yang pertama, orang tua aku milih untuk Arini mau masuk pondok, atau yang kedua Arini mau nggak masuk ke sekolahan untuk makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sekolahan itu untuk orang-orang yang luar biasa gitu, orang-orang pilihannya Allah lah gitu. Karena pandangan dari aku udah kurang baik sama hal sekolahan tersebut, akhirnya aku milih untuk pondok gitu. Di pondok pun aku cuma bisa diem, ngelakuin aktivitas, sholat, ngaji. Cuman di sekolah tersebut aku belum dapat ilmu untuk sholat sunnah, untuk sholat tahajud dan segala macam, itu masih belum. Waktu itu sempat ikut sholat sunnah malam, sepertiga malam itu pernah ikut 2 kali. Tapi aku pada saat itu belum tahu niatnya seperti apa, karena cuma ikut-ikutan aja. Ya udah, akhirnya selesai di pondok. Itu pun di pondok nggak beres loh, cuman bertahan nggak sampai 1 tahun gitu. Karena emang bener-bener basicnya aku anaknya gampang nggak bertahan. Yang kedua, ternyata agama Islam itu kalau kita mau pelajarin dalamnya Masya Allah, ilmunya Masya Allah, tabarakallah. Di situ aku ngerti perjuangannya para nabi, para rasul, dan semua orang-orang yang soleh itu seperti apa. Di situ aku udah kayak gitu. Oh, perjuangannya seperti itu. Oh, Islam itu ternyata seperti itu, gini. Jadi kalau mengenang kenangan itu ada harunya, ada sedihnya, ada kangen juga. Tapi itu hanyalah masa lalu kan, jadi ya udah. Nah,
di tahun 2020, 2021 kayak 2021, 2022 itu baru momen Arini ikut majelis online. Karena pada saat itu kan kita dikasih sedikit ujian sama Allah mengenai corona kan. Jadi ya udah akhirnya semua serba online, dan di tahun itu aku juga mengenal seorang habaib yang Masya Allah orangnya lucu, ilmunya juga kena. Kalau ketika ngajar orang-orang itu kena banget sih. Nah, terus berjalannya waktu setelah dari Habib Rifki Al-Aidrus aku sebut aja, aku kenal sama Habib Rifki Al-Aidrus itu dari aplikasi TikTok. Terus abis itu berjalan lagi dari aplikasi TikTok itu aku mengenal Habib Nabil itu orang itu ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu Habib Nabil kalau di masa-masa PK TikTok itu ya Allah, nontonnya aja seneng banget, happy. Kenapa? Karena rajinnya PK, rajinnya TikTok, yaitu Habib Rifki Al-Aidrus, Habib Nabil, terus Habib siapa itu dulu itu, Habib Alwi, terus ada Habib Bagir Al-Habsyi. Ya Allah ya Rahman, kangen banget ya Allah. Semoga guru-guru kita diberikan kesehatan, berkah umurnya. Jujur kalau cerita kayak gini itu ngebuat aku kayak ada harunya, ada kangennya gitu. Well, setelah dari situ aku mengenal majelis Darul Hijrah, majelis yang majelis yang nggak bisa aku lupain, majelis yang dimana majelis ini yang aku doain pada saat itu. Ya Allah, aku pengen ya Allah kumpul sama orang-orang soleh di majelis Darul Hijrah ya Allah. Nggak tahu, feeling kalau misalnya hati tuh kayak nyaman aja ketika berjalan di jalannya orang soleh, orang-orang pilihan Allah yang dikirim sama Allah kayak gitu. Jadi aku lebih ngerasa nyaman ketika sama majelis Darul Hijrah yang dipimpin atau yang dipegang sama guru kita tercinta Habibana Al-Habib Abdul Qadir bin Umar Mauladawillah. Ya Allah, beliau ngizinin banget untuk hari ini manggil beliau dengan sebutan Walid gitu. Dan di sini hari ini tuh pengen cerita sama teman-teman. Setiap manusia pasti punya yang namanya idola. Setiap manusia pasti punya yang namanya orang yang dikagumin, orang yang dicintain gitu. Mungkin dulu Arini punya idola yang mungkin bisa dibilang kurang kali ya, kurang tepat untuk Arini jadiin panutan. Tapi Arini tahu porsinya seorang hamba atau seorang manusia lah, nggak usah tinggi-tinggi ya, seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
manusia mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Di sini hari ini ngerasa bodoh kali ya. Hari ini ngerasa bodohnya dalam artian di majelis lain, bukan Darul Hijrah ya, di majelis lain, di majelisnya Habib Muhammad bin Anis, hari ini bertemu dengan satu orang dulunya yang hari ini anggap teman, hari ini anggap sahabat. Dia tahu kan kalau hari ini mengidolakan Kak Vidi Aldiano. Dia tahu hari ini mengidolakan Kak Vidi Aldiano seperti apa, dan dia bilang, aku nggak setuju deh kamu itu mengidolakan Kak Vidi Aldiano. Tuh, kenapa? Inisial aja yang sebutin, M. Karena pada saat itu kan sebelumnya kan aku belum bercadar seperti ini, belum bernikop juga. So, kenapa kamu nggak setuju kalau aku mengidolakan Kak Vidi Aldiano, M? Karena Kak Vidi itu kan membiarkan istrinya auratnya terlihat, dipandang oleh yang bukan mahram, dilihat oleh banyak orang. Kalau Kak Vidi orang yang benar, harusnya Kak Vidi menyuruh atau meminta istrinya untuk memakai baju yang rapi, berkerudung kayak gitu. Karena aku posisinya masih menganggap dia sebagai teman aku, dan di sisi lain berat sebenarnya untuk melepas idola aku yang ini, idola aku Kak Vidi Aldiano ini. Ya udah, Bismillah, tawadu bila. Aku bilang sama yang di atas, ya Allah, apakah aku harus melepas Kak Vidi hanya demi orang ini? Ya Allah, apakah aku harus melupakan seorang Kak Vidi Aldiano hanya gara-gara manusia? Ya Allah, tolong beri aku petunjuk kayak gitu. Ya udah, akhirnya Bismillah, karena dia ini aku hargain, aku lepas Kak Vidi berapa bulan di tahun 2024 itu. Aku ngelepas Kak Vidi, dan qadarullah Allah kasih taunya cepet banget siapa sebenarnya M ini. Ada momen dimana aku dipilih sama yang di atas untuk dekat sama istri dari cucunya, istri dari cucu dari kekasihnya Allah ini, yaitu Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, yaitu Habib Abdul Qadir bin Umar Maula Dewilah, guruku tercinta, guruku tersayang. Yang dimana dia itu begging ke aku untuk minta fotonya Umi gitu kan, minta fotonya Umi karena pengen tahu gitu. Awalnya aku kayak ragu untuk memberikan foto tersebut karena Umi sendiri memberikan amanah ke aku untuk jangan dikasih tahu ke siapa-siapa pada saat itu. Jangan dikasih tahu ke siapa-siapa.
Tapi karena aku tahu itu satu kebodohan juga dari diri aku sendiri. Aku minta maaf ya Umi ya. Umi pasti tahu cerita ini gitu. Habib tahu cerita ini. Hari ini gak ada niatan sama sekali untuk membocorkan dan segala macamnya, karena pada saat itu si M ini itu emang begging gitu loh, mohon-mohon dan segala macam, pakai caranya dia lah. Nah, aku sebagai teman kan nggak enak gitu kan. Aku sebagai teman kayak, ya Allah nggak tega gitu. Ya Allah nggak tega. Akhirnya ya udah, aku kasih gitu. Aku bilang, tapi please ya jangan dikasih tahu ke siapa-siapa ya gitu. Taunya ini udah hampir 5 hari atau 4 hari ya, pokoknya antara 5 atau 4 hari setelah foto yang dia terima itu udah di tangan dia nih, udah di HP-nya dia liatin ke yang lain gitu. Walhasil yang lain itu nyerbu aku, karena pada saat itu kan kita punya grup khusus untuk muslimah, Darul Hijrah Muslimah gitu kan, Darul Hijrah Muslimah, yang dimana di situ ada Umi. Nah, di situ kebongkar lah. Sebenarnya sebelum di grup, pas acara Habib di kawasan mana gitu ya, itu udah ada tanda-tanda dari Allah gitu, kalau orang ini emang nggak bener gitu, si M ini nggak bener. Ya udah, akhirnya setelah ada permasalahan di grup, setelah aku kasih tahu siapa M sebenarnya, aku merasa menyesal sama Umi sama Habib. Ya udah, dia seperti itu gitu. Nah, tapi dia bilang ke aku sebelumnya pas masih deket-deketnya ya di 2024 ini. Pas masih deket-deketnya dia bilang, kalau kamu mengidolakan kayak Khalil, ini aku sebut aja, kalau kamu mengidolakan anak muridnya almarhum Habib Hasan bin Ja'far Assegaf, yakni Muhammad Khalil Totok, aku nggak apa-apa. Ya udah, karena kalau Khalil kan anak Habib Hasan, siapa tahu nanti di yaumul qiyamah Khalil bisa membantu kamu wasilah lewat berkahnya Habib Hasan bin Ja'far Assegaf. Dan ya udah, sebenarnya Khalil ini itu siapakah Khalil sebenarnya, di part 2.